Cek cek. Cek 1 2 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah atas limpahan nikmat karunia dari sisinya, sampai saat ini kita masih merasakan banyak sekali kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan yang terbesar, baik itu nikmat iman dan Islam masih kita rasakan sampai saat ini. Kita mohon pada Allah dua nikmat ini terjaga sampai akhir hayat kita, sehingga kita nanti bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya salawat ini tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta kepada orang-orang yang meniti jalan beliau dengan baik sampai hari akhir kelak. Kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kajian ba'da maghrib sampai menjelang isya di hari Sabtu ini, bertepatan dengan tanggal 8 Januari 2025 atau tanggal 10 Sya'ban, Pak. Sekarang kita sudah sampai di tanggal 10 Sya'ban, masuk di tanggal 10 Sya'ban di kalender Hijriah kita. Tinggal berapa waktu, Pak, ke Ramadan? Kalau enggak 20, 19 ya. Karena bulan di kalender Hijriah 29, kalau enggak 30. 29 kalau enggak 30. Kalau Februari cuma 28. Jadi hitungannya enggak connect ya. Ya kita pakai kalender Hijriah saja. Insya Allah Bapak sekalian, di bulan Ramadan nanti sebagai persiapannya, di bulan Sya'ban ini kita perbanyak bekal-bekal untuk menghadapi bulan Ramadan. Salah satunya dengan duduk sejenak di sini mengkaji hukum-hukum seputar puasa. Diharapkan dengan ini mengetahui definisi puasa, hukum puasa, kapan niat berpuasa, pembatal-pembatal puasa, dan juga sunnah makruh dalam berpuasa. Seorang ketika masuk Ramadan nanti bisa menghadapi dalam keadaan yang sudah siap, sudah sudah dipanaskan mesinnya. Kemudian di bulan Ramadan tinggal kita fokus untuk beramal dan beramal. Kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu rahimani wa rahmatullah, di pertemuan yang telah lalu telah kita bahas tentang udzur-udzur yang membolehkan seorang untuk tidak berpuasa. Kalau diringkas ya, udzurnya itu safar, sakit, haid dan nifas bagi perempuan, kemudian hamil dan menyusui juga bagi perempuan. Ada sebagian udzur tadi
dia harus membayar fidyah, dan sebagian udzur tadi harus mengqadha di hari yang lain sebagaimana perincian yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Insyaallah kemudian kemarin juga kita bahas tentang pembatal puasa. Makan, minum, hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, muntah dengan sengaja, kemudian keluar darah haid dan nifas di tengah hari bulan Ramadan, kemudian niat untuk membatalkan puasa di tengah-tengah puasanya. Maka ini pembatal-pembatal yang disepakati para ulama. Insya Allah di kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian akan kita lanjutkan pembahasan fikih puasa di kitab di kitab Al-Fiqhul Muyassaru fi Dhau'il Kitab wa Sunnah. Belajar fikih secara praktis sesuai tuntunan Quran dan Sunnah, bab yang keempat. Bab yang ketiga. Bab yang ketiga ya maaf. Mustahabbatu siyam wa makruhatuhu wa makruhatuhu. Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa dan juga hal-hal yang makruh untuk dilakukan. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, di masalah yang pertama akan kita bahas tentang mustahabbatus siyam. Apa saja sih hal-hal yang disunahkan bagi seorang ketika berpuasa? Mengetahui ini tujuannya apa nggih? Kurang lebih tujuannya untuk menyempurnakan puasa kita biar pahalanya sempurna. Jadi enggak cuman puasa tok, tapi ada sesuatu yang mengiringi puasa ini yang hukumnya sunnah, dilakukan mendapat pahala, dilakukan nggak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan tanpa ada alasan padahal bisa, ini nanti dicap sebagai meremehkan sunnah-sunnah tuntunan dari Nabi SAW. Langsung saja Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sunnah yang pertama yang perlu kita perhatikan yaitu as-suhur. Makan sahur. Makan sahur hukumnya sunnah. Makan sahur sebelum fajar itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Rasulullah SAW bersabda tentang sahur ini, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmakumullah, model keberkahan di makan sahur ini dijelaskan oleh para ulama. Salah satunya ketika siang hari di bulan Ramadan itu, seorang yang makan sahur sebelumnya dia akan lebih kuat menjalani puasa, lebih semangat karena sudah sahur, sudah ada asupan nutrisi yang masuk ke tubuhnya, mendapatkan kekuatan untuk beramal selama seharian ini. Kemudian keberkahan yang kedua ya itu diberi ilham taufik oleh Allah, seharian puasa itu dia akan dituntun untuk melakukan kebaikan. Jadi keburukan enggak kepikir sama sekali karena dia mendapatkan keberkahan di pagi hari sahur tersebut. Kemudian sahur ini Bapak Ibu sekalian bisa dicapai keberkahannya baik dengan makan banyak ataupun makan sedikit. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian lagi enggak mood enggak nafsu makan, biasanya makan 3 piring wah lauke pas enak. Nah, ternyata lagi nggak mood, ya udah 2,5 saja, 2,5 piring aja, 2,5 piring aja. Kalau nggak mood lagi, wah ini nggak bisa makan nasi nih, ya udah pizza Pak. Foto wae. Minum, sekedar minum saja, minum air putih, minum teh. Coca-Cola jangan ya, diboikot ya. Yang lain lah, es teh, es teh bagi-bagi ya nggak apa-apa kalau sukanya es teh. Ini didapat. Jadi meskipun makan banyak atau makan sedikit, bahkan cuman minum air, keberkahan sahur didapat. Keberkahan sahur didapat, jangan disepelekan.
Kemudian Bapak sekalian rahimani wa rahmatullah, waktu sahur ini dimulai min muntasafil laili ila tulu'il fajri. Dari sejak pertengahan malam sekitar jam 12 kurang sampai terbitnya fajar, sampai adzan maghrib. Jadi longgar ya. Sahur itu sejak jam 12 kurang sedikit, kemudian sampai jam 4 lebih 20 atau 4 lebih 15. Kalau di jam subuh sekarang ini longgar, waktu sahur itu di waktu-waktu itu. Ini yang pertama, makan sahur. Kemudian satu faedah Bapak sekalian, berhubung kita tahu sahur ini sunnah, kok kebetulan nanti kita tidur kebablasan sampai adzan subuh belum sahur, nggak apa-apa. Yang penting sebelumnya kita sudah niat besok puasa, kok qadarullah nggak sahur, nggak apa-apa, tetap lanjutkan puasa. Loh, tapi nanti lemes gimana? Dicoba dulu. Karena sahur ini hukumnya sunnah, nggak dilakukan nggak apa-apa, karena ada sesuatu hal, ketiduran, kecapean dan seterusnya, ternyata bangun pas adzan atau bangun pas iqomat, maka tetap dia wajib berpuasa di hari itu. Kalau nanti di pertengahan kok qadarullah nggak kuat, ya batalin, tidak masalah, nanti dibayar di hari yang lain. Jadi nggak langsung ya dari awal nggak puasa, nggak, tetap dia berpuasa, dicoba dulu. Kalau kuat alhamdulillah, kalau nggak kuat dibatalin. Ini sedikit tambahan. Kemudian yang kedua Bapak sekalian rahimani wa rahmatullah, sunnah dalam puasa takhirus suhur, mengakhirkan makan sahur. Jadi kalau tadi sahur dari jam 12 sampai jam 4 misalkan ya, itu sah untuk sahur, maka lebih baik lagi pas mendekati jam 4. Nah ini lebih ditekankan lagi, disunahkan. Dari mana? Dari sebuah hadis seorang sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, dia mengatakan, tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma qumna ila shalah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma? Qala 50 ayah. Zaid bin Thabit menceritakan, kami dahulu pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian habis itu sholat subuh. Ditanya seorang sahabat, berapa jarak antara sholat subuh ini dengan sahurnya Nabi? Maka Zaid mengatakan 50 ayah. Seorang seperti membaca 50 ayat. Kalau diperkirakan 50 ayat itu berapa menit ya? Mungkin Bapak Ibu niteni 50 ayat mungkin di Al-Baqarah, ayat yang enggak panjang banget, enggak pendek banget, tapi jumlahnya 50 ayat. Wallahu ta'ala alam, mungkin sekitar 20 menit ya. Mungkin sekitar 20 menit. Nah disitulah mungkin kalau nanti adanya jam 4.20, maka jam 4 itu silahkan di situ santap sahur. Setengah 4-nya mempersiapkan dulu, nggak apa-apa. Masak, ngengetin sayur kemarin, pesan GoFood, atau jalan-jalan di sekitaran mungkin ada yang jualan, silahkan disiapin dulu, nggak apa-apa. Nanti pas jam 4 atau kurang dikit baru disantap. Itu ya Bapak Ibu sekalian, diakhirkan sahurnya. Ini yang kedua. Yang ketiga tentang berbuka, ini kebalikannya ya, takjilul fitri, menyegerakan berbuka. Jadi disunahkan bagi seorang yang berpuasa ketika sudah jelas waktunya berbuka, yaitu adzan maghrib, tenggelamnya matahari, Allahu Akbar, langsung batalin. Meskipun dia masih kuat, wes nanti tak habis sholat, jangan, batalin dulu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Meskipun sekali lagi ya mampu untuk nahan dikit lagi ba'da maghrib, tapi ya jangan, segerakan untuk berbuka. Tentang menu berbuka, maka ini sunnah yang keempat, disunahkan untuk berbuka itu al-iftaru ala rutobat, berbuka mengkonsumsi rutob. Rutob ini bagi Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh, mungkin pernah nyicipi di kebun itu ya, di kebun kurma, mampir di sana, panen kurma muda, namanya rutob.
Itu rasanya krenyes-krenyes kayak mengkel gitu. Kemudian ada sedikit asemnya. Kurma muda ini kalau disimpan di suhu ruang, dia nggak tahan lama. Dia nggak tahan lama, paling beberapa waktu sudah basi ya, busuk gitu. Beda dengan tamer yang kurma kering, maka dia sampai lama pun tahan dia. Ini Pak, kalau ada dikonsumsi. Kalau tidak ada fa in lam yajid fatamarat, maka kurma matang yang biasanya warnanya itu coklat sama hitam itu. Tergantung jenisnya. Ada yang mahal ya, ada yang murah. Ada yang kurma Nabi itu 7 disunahkan setiap hari makan 7 kurma Nabi, kurma ajwa itu. Itu gede-gede ya, hitam-hitam gede itu, tapi ya mahal. Atau kalau enggak kurma-kurma yang biasa ditemukan di pasar ataupun di toko. Yang penting kurma. Jumlahnya witir. Jumlah kurma tadi witir, yaitu ganjil Bapak Ibu sekalian. Bisa 1, bisa 3, bisa 99. Wah, warek iki, Pak. Ganjil kan 99 ya. Wah, iya enggak ya? Maksudnya kalau saya sendiri mungkin 1 ya. Saya 1. Kalau 3 kurmanya cepat habis Pak. Nanti enggak beli lagi ya. Ya diaman-eman. 1 aja. Kalau tidak dapat kurma rutab sama kurma tamer, kurma muda sama kurma matang, fa illam yajid fa ala jur'atin min ma, maka minum air satu teguk ya, atau 1 gelas juga boleh. Airnya putih saja, air putih. Adapun kalau enggak ada air juga, ya sudah, apapun makanan yang sudah disiapkan yang ada silahkan dikonsumsi, tidak masalah. Entah itu teh anget atau es teh atau gorengan atau buah-buahan boleh, tidak masalah. Ini urutan makan ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, dari sebuah hadis ya, riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla an yusalliya, fa in lam takun rutabat fa ala tamarat, fa in lam takun hashawatin min ma. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu Al-Albani rahimahullahu taala fi sahih Tirmidzi. Anas menceritakan dahulu Rasulullah ketika berbuka beberapa rutab, kalau tidak ada beberapa kurma kering, kalau tidak ada beliau minum beberapa teguk air. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalkan tidak ada menu makan berbuka sama sekali, pernah Bapak Ibu? Mungkin dalam perjalanan ya, belum sempat mampir beli apa, pas perjalanan adzan maghrib di masjid itu juga enggak ada buka puasa bersama. Itu Bapak Ibu buka pakai apa? Air keran? Ayo, ada yang pernah ngalami ini? Kalau tidak ada sama sekali, di sini disebutkan fa in lam yajid syai'an nawal fitra bi qalbihi wa yakfihi dzalika. Berniat batalin di hatinya saja. Ini cukup. Karena dulu pernah kita bahas, niat batalin itu termasuk pembatal puasa. Nah, jadi kalau enggak ditemukan menu apapun, jangan nekat ya, nanti ambil rumput dimakan. Minum air keran di masjid itu jangan, itu kotor ya. Ya dibatalin dengan hati saja. Nanti setelah itu sholat maghrib baru cari menu berbuka. Ini Bapak Ibu sekalian yang keempat. Yang kelima, kita percepat ya, ad-du'a'u inda fitri, banyak berdoa ketika berbuka. Dan ini termasuk tempat yang mustajabah, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, selama kita berpuasa sejak fajar jam 6, jam 7, jam 8, 9, 10 sampai maghrib itu waktu mustajabah. Bahkan sampai di akhir hari ketika berbuka itu pun juga waktu mustajabah untuk berdoa. Maka
Ya sisipkan ya, pas makan Allahu Akbar, Bismillah. Nah, ini sisipkan doa di sana, doa-doa yang penting ya, atau mungkin urgent saat itu, misalkan tentang rezeki, tentang jodoh, atau kalau enggak secara umum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu sekalian, disunahkan di bulan Ramadan ini biar pahalanya full maksimal, al-iksaru minas sadaqati wa tilawatil Qur'an wa taftiri shaim wa sairil a'malil birri. Memperbanyak sedekah. Ini memperbanyak sedekah. Insya Allah Bapak Ibu punya kebiasaan sedekah sebelumnya. Di bulan Ramadan diperbanyak lagi atau dipersering lagi. Kalau mungkin dulu sehari 2.000, ketika Ramadan jadi mungkin 5.000. Kalau dulu sebelumnya sehari sekali, jadi sehari 2 kali atau 3 kali. Intinya diperbanyak di sana. Wa tilawatil Quran, banyak baca Quran. Bahkan mungkin beberapa sudah punya target ya. Saya bulan Ramadan ini Bismillah pengen khatam Quran 2 kali. Karena sebelumnya saya bisa 1 kali. Masa setahun ini 1 kali lagi, saya pengen 2 kali, kalau enggak 1,5 lah misalkan. Kalau enggak lebih dari itu atau kurang dari itu, tergantung kemampuan masing-masing. Intinya diperbanyak. Kemudian taftiri shaimin, ini mudah nggih. Wah, ini pahala mudah, dapat pahala seorang yang berpuasa cuma-cuma. Jadi dia dapat pahala puasa dia sendiri, plus dia dapat pahala puasa orang lain tanpa mengurangi pahala mereka, yaitu memberi orang puasa dengan hidangan berbuka. Nah ini ya, di beberapa masjid itu ada agenda ini ada. Masjid ini menyediakan buka puasa 60 paket digilir di tiap hari warga 1, 2, 3. Kalau nggak mampu 1 orang ya 2 keluarga dalam 1 waktu ini. Nah, ini lomba-lomba ya Bapak Ibu sekalian, yang punya rezeki lebih, kalau bisa 30 hari tadi diborong semuanya. Wes rasa liane kabeh aku misalkan. Jadi kalau mau memborong pahala banyak, puasa dia sendiri saja pahalanya luar biasa, apalagi pahala puasa orang lain. Tiap hari misalkan 5 saja, itu kalau konsisten sampai 30 hari sudah lipatan 150 kali puasa. Tambah punya dia sendiri ya, jadi 180 kali lipatan puasa yang dia dapatkan dengan mudah, asal punya uang ya, asal punya uang, rezeki lebih. Ini Bapak Ibu sekalian, dan juga seluruh amalan ibadah yang lain, sholat sunnahnya, zikirnya pagi petang, sholawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, menuntut ilmu, baca buku agama, dan silaturahmi seterusnya. Intinya seluruh amal kebaikan yang bisa dilakukan. Atau kalau dia nggak bisa mampu berupa materi, maka dia gunakan tenaganya untuk berlangsungnya kegiatan itu di masjid. Saya bantu nyiapkan ini, saya bantu acara ini, saya bantu bagi makanan dan seterusnya. Intinya sebisa kita. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, ini insya Allah sudah jadi agenda rutin kita, al-ijtihadu fi salatil lail, bersungguh-sungguh di dalam sholat malam. Sholat malam di bulan Ramadan dinamakan oleh para ulama dengan sholat taraweh. Ada yang 11 rakaat, ada yang lebih dari itu. Intinya semampunya. Ada yang ba'da isya langsung, ada yang nanti agak malam jam 10-11, ada yang malam banget menjelang sahur, ada. Silakan pilih sesuai kemampuan saja Bapak Ibu sekalian. Wah, saya kalau jam 10-11 nggak bisa, saya bisanya ini, ya sudah ba'da isya langsung saja. Kemudian kalau bisanya di akhir, ya sudah di akhir. Ini yang ketujuh. Ini keutamaan sholat malam ini, Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berdiri
untuk melakukan sholat malam di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa yang telah lalu. Akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang kedelapan, ya semoga ini kita semua dimudahkan, nggih. Nggak mesti harus kaya. Kalau seorang dipanggil oleh Allah meskipun nggak kaya bisa, yaitu al-i'timar, melakukan umroh di bulan Ramadan. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan Ramadan setara pahalanya seperti haji. Padahal haji sendiri, Nabi pernah bersabda di sebuah hadis, al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Nah, ini bisa diperoleh di bulan Ramadan, pahala itu ketika seorang melakukan umroh di bulan Ramadan. Umroh biasanya ini paketan ya. Yang murah itu ya depan Ramadan awal, mungkin 9 hari Ramadan awal. Yang agak mahal ya yang ada iktikafnya sampai di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ada iktikaf di sana. Itu agak mahal. Yang paketan lebih mahal lagi dari awal Ramadan sampai akhir. Dari awal Ramadan sampai akhir. Nanti kalau misalkan tertarik, nanti ya setelah sholat dihubungi ya saya. Bisa kalau mau daftar. Kalau mau ditemani juga boleh. Mau ditemani juga boleh. Nanti tinggal japri ya. Mas Lilik tolong temani saya. Saya takut sendirian di sana. Tapi dibayarin ya Bu. Dibayar. Allahumma sholli. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, umrah di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya yang ke-9, ucapan seorang ketika diganggu, diajak kelahi, diajak ribut oleh seseorang ketika puasa, maka disunahkan untuk mengucapkan inni shaim. Aku nggak mau ribut, saya sedang puasa. Nanti kalau buka, gelut enggak ya? Enggak. Dari awal sampai akhir selama Ramadan ini ketika diajak ribut oleh seseorang, udah nggak usah dilayani Bapak Ibu sekalian. Ngabisin tenaga, seharusnya bisa baca Quran beberapa lembar, malah ribut, cekcok, ejek-ejekan dan seterusnya. Nggak ada faedahnya sama sekali, bahkan nambah dosa. Ini disunahkan untuk tidak dilayani, ucapkan ini shaim. Ini termasuk sunnah. Ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, 9 ya. 9 poin yang kalau kita lakukan, insya Allah puasa kita lebih berkesan, lebih sempurna insyaallah ta'ala. Kemudian yang berikutnya, poin berikutnya, masalah yang kedua, makruhatus siyam. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Makruh ini Bapak Ibu sekalian, kalau nekat dilakukan, pahala puasa itu jadi terkurangi, alias puasanya seharusnya dapat pahala full, tapi jadi cacat, ada cacat di sana, terkurangi pahalanya. Jadi kalau bisa ini semua dihindari, meskipun nggak sampai puasanya batal, tapi pahalanya itu loh yang berkurang, kita nggak mau juga. Yang pertama, al-mubalaghatu fil madmadati wal istinsyaq. Bersungguh-sungguh tenanan dalam kumur-kumur dan istinsyak ketika wudhu. Ini dihindari. Ketika wudhu ya tetap boleh kumur-kumur sama menghirup air ke hidung atau istinsyak boleh disedot gitu, tapi biasa saja nyedotnya. Dihindari berlebih-lebihan dalam kumur-kumur atau istinsyak. Takutnya ketika kumur-kumur istinsyak ini berlebihan, itu ada air yang masuk ke lambung. Nah, ditakutkan itu. Ini pernah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan,
wa balik fil istinsyaq illa an takuna shaiman. Sungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, benar dihirup gitu, kecuali ketika engkau dalam kondisi berpuasa. Nah, gini. Ini Bapak sekalian, jangan sampai berlebihan. Nanti takutnya ada air banyak yang masuk ke tenggorokan, kemudian ke lambung, bisa batal puasanya. Yang kedua Bapak sekalian rahimani warahmatullah, makruh hukumnya al-qiblatu liman taharraka syahwatuhu. Dimakruhkan mencium istrinya bagi orang yang mudah bangkit atau terpicu syahwatnya. Ini khusus bagi yang pasangan muda nggih, dihindari ketika siang hari bulan Ramadan untuk melakukan ini. Nabi pun juga sama. Beliau pernah mencium istrinya, tapi beliau dikabarkan oleh istri-istri beliau, wa kana amlakakum li arabihi. Nabi itu apa istilahnya, paling kuat untuk menguasai syahwatnya. Jadi beliau ketika puasa bisa mengontrol syahwatnya, meskipun di puasa itu beliau mencium istri-istrinya. Ini bagi yang bisa menahan syahwatnya. Tapi kalau nggak bisa, makruh, nggak usah, nanti saja. Kemudian yang ketiga, makruh hukumnya Bapak sekalian bal'un nakhamah li anna dzalika yasilu ilal jauf, menelan dahak. Kalau menelan air ludah nggak apa-apa, karena air ludah itu mesti keluar terus. Kalau setiap air ludah keluar kita lepeh, wah ini memberatkan dan gilani ya. Ludah ditelan nggak apa-apa, tapi kalau ini nakhomah, dahak, ini kadang muncul wik gitu nggak, wik gitu muncul. Ini kalau bisa ketika dahak ini sudah di mulut, keluarkan, karena ini nanti kalau ditelan bisa masuk ke lambung, bisa bikin batal. Soalnya dahak ini ya beda sifat cairannya dengan ludah. Dahak ini kalau tertelan, di sini dituliskan wa yataqawwa bihi, bisa ngasih nutrisi, wallahualam, jadi kayak makan sama minum. Dan juga dahak ini kotor, jangan ditelan, kotoran itu dikeluarkan. Kalau pas sholat gimana? Kalau pas sholat ya berarti ya mungkin ya ditaruh di mana gitu? Tisu. Jadi dia mungkin lagi batuk-batuk, berdahak, sudah siapin tisu di kantongnya atau kacu sapu tangan. Jadi ketika kok terasa dahaknya keluar, langsung diambil tisunya, ditaruh di tisunya disakuin lagi, nggak masalah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir Bapak sekalian, makruh hukumnya, nggak batal nggih, makruh saja hukumnya, dzauqit ta'am li ghairil hajati, mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan. Fa in kana muhtajan ila dzalika, kalau mencicipi makanan ini dibutuhkan, seperti seorang pemasak ya, atau ibu-ibu yang masak, atau yang mau jualan makanan di jalan-jalan itu, mau nggak mau harus nyicipi dulu makanannya, apakah sudah asin atau sudah enak, maka ada kebutuhan itu, nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu yang sedang masak mempersiapkan menu berbuka, di siang hari masak, maka nggak apa-apa nyicipinya sepiring nopo kalih piring Bu? Ya enak sepiring tah, ya itu batal. Nyicipi kuahnya saja, dicek apakah ini sudah asin atau sudah pas. Habis itu dilepeh, atau diidukan atau dikumur-kumur lagi, jangan ditelan. Adapun bapak-bapak kok dompleng di situ, masa apa nyicip, wah iki ra ono, nggak ada kebutuhan gitu loh, nggak ada kebutuhan. Nah, ini hukumnya makruh. Tapi kalau
Nyicip ini cuma di mulut nggih Bapak Ibu sekalian, di mulut saja, habis itu dimuntahkan atau dikumur-kumur. Tidak sampai tertelan, jangan ditelan nanti batal. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah dua ya yang disunahkan dalam berpuasa. Yang pertama, yang kedua tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Mungkin dari yang disampaikan atau yang kemarin pernah disampaikan ada yang ditanyakan, dipersilahkan Bapak Ibu sekalian, monggo. Bismillah. Sambil dinikmati hidangannya Bu, silahkan. Sudah habis? Imbuh ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin sedikit tambahan Bapak sekalian. Tadi belum sempat tersinggung apakah disunahkan atau dimakruhkan ketika puasa, yaitu tentang masalah tidur ya. Tidurnya seorang yang berpuasa. Mungkin sempat terdengar di telinga kita, seorang puasa itu kok tiduran terus. Gak apa-apa, karena ada sebuah hadis, kata dia. Hadis itu kira-kira berbunyi ya, teks hadisnya, naumus shaim ibadatun wa sumtuhu tasbihun wa du'a'uhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Ini ada hadis yang tersebar di tengah masyarakat, sampai-sampai dianggap sebuah hadis yang sahih. Artinya tidurnya seorang yang berpuasa itu ibadah. Diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalnya dilipat gandakan. Tentang hadis ini Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Baihaqi setelah disampaikan di sini memberikan komentar. Ada sebuah perawi di sini namanya Ma'ruf bin Hasan, ini dhaif. Kemudian di perawi yang lain Sulaiman bin Amr, di hadis ini juga perawinya ini lebih dhaif, lebih remah dari dia. Bahkan diteliti oleh peneliti hadis, salah satunya Imam Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis ini dikumpulkan beliau di kumpulan silsilah hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Jadi kalau sebuah hadis dihukumi lemah Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dijadikan sandaran untuk beramal. Karena ada sebuah ancaman dari Nabi SAW, kok ini enggak hadis tapi dijadikan sebuah hadis kemudian diamalkan, ini dianggap berdusta atas nama Nabi SAW. Kalaupun mau tidur karena gara dibutuhkan, silahkan tidur. Jangan beranggapan tidurnya ibadah gara-gara hadis ini, enggak. Tapi pengen tidur saja karena capek, enggak apa-apa. Kalau itu enggak ada masalah. Rasulullah pernah memperingatkan, inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ahadin. Sesungguhnya dusta atas namaku tidak seperti dosa atas nama orang lain. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, menyampaikan hadis-hadis palsu bahkan, maka hendaklah dia siapkan tempatnya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada beberapa hadis yang tersebar kaitannya dengan tidur di bulan puasa, katanya ibadah. Ini tidak benar. Secara hukum asal tidur itu mubah boleh saja. Tapi kalau diniati ibadah, wah nanti saya tidur sebentar, soalnya lagi capek, nanti setelah tidur semangat lagi, bisa baca Quran lagi, biasa sholat sunnah lagi, ini tidurnya bisa bernilai ibadah. Jadi sesuatu yang mubah kalau diniatkan dengan kebaikan, maka mubah ini bisa bernilai jadi sebuah ibadah.
Wallahu taala alam. Mungkin ini tambahan dari tadi yang disampaikan, perkara yang sunnah dan perkara yang makruh ketika berpuasa. Mungkin di akhir penyampaian kajian kali ini, semoga di bulan Sya'ban ini Bapak-Ibu sekalian kita mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jalla, dan juga nanti di bulan Ramadan tahun ini dipertemukan dalam keadaan sehat dan afiat. Amin, Allahumma amin. Cukup, semoga yang disampaikan ini bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.